Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Rahayu Trisnanisi, NPM 227555141, Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai penyajian laporan keuangan PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan PSAK pertama. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Kinerja keuangan diwakili laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, sementara posisi keuangan diwakili oleh laporan posisi keuangan. Nah, manajemen entitas itu bertanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Adapun tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi, laporan keuangan sendiri kita sajikan untuk informasi pengambilan keputusan ekonomi. Tentunya beberapa pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, karyawan, masyarakat, maupun manajemen perusahaan. Nah, berdasarkan PSAK 1 mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat perusahaan yang listing di Bursa Efek dengan diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang listing di Bursa Efek setiap triwulan harus menerbitkan laporan keuangan kepada publik setiap akhir Maret meskipun tidak diaudit. Kemudian bulan Juni terbit di Juli, bulan September terbit di bulan Oktober, dan yang terakhir laporan akhir tahun yang paling lambat terbit di bulan April tahun berikutnya. Namun, berbeda dengan laporan tahunan wajib untuk diaudit sebelum dipublish. Nah, berdasarkan PSAK 1, laporan keuangan yang wajib dibuat itu meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, karakteristik umum yang disajikan berdasarkan PSAK 1, yakni yang pertama, entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang ketiga, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Next, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Nah, entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Menyajikan kembali retrospektif memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Selanjutnya, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Pada yang pertama akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga awal periode. Struktur dan isi laporan keuangan. Yang pertama, nama entitas dan periode pelaporan. Yang kedua, nama laporan. Yang ketiga, tanggal akhir periode. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang kelima, pembulatan yang digunakan. Next, aset dan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Minimum line yang terus ada dalam laporan posisi keuangan, yakni aset tetap, properti, investasi, aset tidak berwujud, piutang dagang, setara kas, dan lain-lain. Nah, untuk klasifikasi aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar jika akan merealisasikan aset kurang dari 12 bulan atau penjual menggunakannya dalam siklus operasi normal dan aset tersebut adalah aset yang diperdagangkan. Nah, misalkan masuk dalam aset tidak lancar itu jika aset digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk diperdagangkan. Selanjutnya, klasifikasi liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas itu bertujuan untuk diperdagangkan, tidak memiliki tanpa hak syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan.
Nah, misalkan masuk dalam liabilitas jangka panjang itu jika entitas mengklasifikasi liabilitasnya tidak termasuk kategori tersebut. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas, ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laba rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, satu laporan. Pada bagian pertama, laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan bagian kedua, penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, yakni dua laporan. Yang pertama, laporan laba rugi dan laporan komprehensif yang dimulai laba rugi berjalan. Nah, laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna, pendapatan, beban, keuangan, pajak. Kemudian, penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan oleh SAK. Penghasilan komprehensif lain disajikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, tidak boleh direklasifikasi lebih lanjut dalam laba rugi berupa surplus revaluasi aset tetap, penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti. Yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi berupa keuntungan dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai ukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian yang efektif. Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasifikasi ke laporan laba rugi atau tidak direklasifikasi, tergantung jenis penghasilan komprehensif lain. Next, amandemen PSAK pertama itu di tahun 2021, disahkan 28 Juli 2021. Nah, isi amandemen itu berupa penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK 1 mengubah istilah signifikan menjadi material dan memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Next, laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Selanjutnya, laporan arus kas. Nah, berdasarkan PSAK 2 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.